Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran matematika pertemuan yang kedua. Nah, pada pertemuan kedua ini kita masih tetap membahas mengenai bilangan bulat. Nah, di sini Ibu katakan bahwasanya bilangan bulat bagian 2. Kenapa? Karena materi ini merupakan materi lanjutan dari pertemuan pertama. Let's go! Nah, sebelum masuk kepada materi pembelajaran, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, mengetahui berbagai sifat dan operasi hitung bilangan bulat terkhusus untuk perkalian dan pembagian. Karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan. Yang kedua, mengetahui sifat dan operasi hitung campuran. Yang ketiga, menjelaskan definisi dan bentuk umum bilangan berpangkat. Yang keempat, mengetahui sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Yang kelima, menyelesaikan masalah matematika yang berkaitan dengan sifat dan operasi hitung bilangan bulat yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang keenam, menyelesaikan masalah matematika yang berkaitan dengan perpangkatan bilangan bulat yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Langsung kita masuk pada materi yang pertama, yakni operasi dan sifat mengenai perkalian dan pembagian. Nah, ingat ya, perkalian dan pembagian. Yang pertama, perkalian. Nah, operasi perkalian ini adalah operasi penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Ingat ya, operasi perkalian itu kata kuncinya adalah operasi penjumlahan berulang. Nah, jadi dalam operasi perkalian ini kita akan menjumlahkan suatu bilangan secara berulang-ulang. Nah, kemudian ini ada Ibu tuliskan bentuk baku dari perkalian. Nah, bentuk umum dari perkalian ini adalah N dikali A sama dengan A ditambah A ditambah A ditambah A sampai sebanyak N kali. N dikali A sama dengan A ditambah A ditambah A ditambah A sebanyak N kali. Nah, di sini ada juga hal yang harus Ananda semua perhatikan dalam perkalian. Nah, karena kita mengenai bilangan bulat, dan bilangan bulat itu kemarin adalah bilangan yang terdiri dari 0, positif, dan negatif. Sehingga catatan operasi perkalian dalam bilangan bulat ini adalah jika tandanya sama, pasti hasilnya positif, dan jika tandanya beda, hasilnya pasti negatif. Nah, ini dia yang Ibu maksud. Jika tandanya sama, hasilnya pasti positif. Jika tandanya beda, hasilnya negatif. Begini, ini positif, ini positif. Positif dikali positif, hasilnya positif. Kenapa begitu? Karena positif sama positif, tandanya sama. Nah, karena tandanya sama, hasilnya pasti positif. Positif dikali negatif. Kira-kira positif sama negatif ini tandanya sama atau beda? Nah, tandanya beda. Karena tandanya beda, hasilnya jadi negatif. Terus, negatif dikali positif. Negatif sama positif. Tandanya sama atau beda? Nah, tandanya beda kan? Karena tandanya beda, hasilnya pasti jadi negatif. Kemudian negatif dikali negatif. Negatif sama negatif, tandanya sama. Karena tandanya sama, hasilnya pasti positif. Nah, di sini Ibu juga sudah menyediakan contoh, yang mana contoh ini relevan dengan bentuk umum dari operasi perkalian, yakni N dikali A sama dengan A ditambah A ditambah A sampai sebanyak N kali. Nah, contoh yang pertama yakni 2 dikali 3. Nah, jika 2 ini adalah N, 3 ini adalah A, maka
bisa kita tuliskan 3 ditambah 3. 3-nya kita tulis sebanyak 2 kali, atau 3-nya kita jumlahkan sebanyak 2 kali. Nah, 3 ditambah 3 hasilnya 6. Kemudian ada 12 dikali 4. Nah, berarti 4-nya kita tulis sebanyak 12 kali. 4 ditambah 4 ditambah 4 sampai 12 kali. Hasilnya berapa? Hasilnya 48. Nah, kemudian ada lagi nih, 9 dikali 9. Nah, ingat ya, yang di depan ini N, yang di belakang itu A. Jadi, A kita tulis sebanyak N kali. Jadi, 9 kita tulis sebanyak 9 kali. Kita jumlahkan 9-nya ini. 9 ditambah 9 ditambah 9 sampai dengan 9 kali. Hasilnya adalah 81. Nah, sampai di sini Ibu harap Anda semua masih bisa mengikuti ya. Kemudian ada lagi sifat perkalian pada bilangan bulat. Nah, yang pertama ada sifat komutatif. Nah, ini adalah bentuk umumnya atau konsepnya, yakni A dikali B sama dengan B dikali A. Nah, sifat komutatif ini sendiri biasa disebut dengan sifat pertukaran. Kenapa? Lihat konsepnya. A dikali B sama dengan B dikali A. Artinya A sama B akan sama hasilnya jika kita kalikan dengan B dikali A. Nah, untuk lebih memahaminya, Ibu sudah berikan contoh nih. Nah, yang pertama, 4 dikali 5. Dia akan sama hasilnya dengan 5 dikali 4. Coba deh, 4 dikali 5, berarti 5-nya ada 4 kali. 5 dijumlahkan sebanyak 4 kali, hasilnya adalah 20. Kemudian 5 dikali 4, berarti 4-nya ada 5 kali. Nah, 4 dijumlahkan sebanyak 5 kali, hasilnya adalah 20. Nah, ini maksudnya bahwasanya sifat perkalian pada bilangan bulat itu adalah komutatif, artinya pertukaran. Jadi, walaupun kita mau mengalihkan A dengan B atau B dengan A, hasilnya pasti akan tetap sama. Walaupun kita rubah dia posisi angkanya, selagi tandanya itu adalah kali, maka hasilnya akan tetap sama. Nah, contoh yang kedua, 12 dikali negatif 9. Nah, kita kalikan nih. Tapi sebelum kita kalikan, kita rubah dulu bentuknya menjadi negatif 9 dikali 12. Jadi kita ubah posisinya ya. A dikali B, kita rubah posisinya jadi B dikali A. Nah, 12 dikali negatif 9. Positif sama negatif. Kalau tandanya beda, hasilnya pasti negatif. Nah, jadi 12 dikali negatif 9 itu adalah negatif 108. Kalau kita rubah bentuknya atau kita rubah posisinya jadi B dikali A, maka negatif 9 dikali 12 hasilnya juga 108. Sifat yang kedua adalah sifat asosiatif. Sifat asosiatif ini biasa dikenal dengan sifat pengelompokan. Nah, bentuk umumnya adalah A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Nah, di sini Anda bisa melihat bedanya adalah jika yang pertama yang dikurung yaitu A dikali B, maka yang kedua ini yang dikurung adalah B dikali C. Jadi, pada sifat asosiatif ini hanya terdapat perbedaan kurung. Jika yang pertama yang dikurung adalah A dikali B, maka yang kedua yang dikurung adalah B dikali C. Contohnya, 4 dikali 3 dikali 5 sama dengan 4 dikali 3 dikali 5. Nah, 4 ini adalah A, 3 adalah B,
dan 5 adalah C. Jadi 4 dikali 3 itu adalah 12, dikali 5. 12 kali 5 hasilnya adalah 60. Lihat deh, 4 pada yang pertama, 4 dikali 3 yang dikurung. Terus pada yang kedua, 3 dikali 5 yang dikurung. Jadi pada sifat asosiatif ini atau sifat pengelompokan ini, yang terdapat perbedaan itu hanya perbedaan kurung pada posisi, perbedaan posisi pada kurung. Selanjutnya ada sifat distributif atau biasa disebut dengan sifat penyebaran. Kenapa? Karena kita akan menyebarkan secara satu persatu. Maksudnya A dikali dalam kurung B ditambah C. Nah, maka akan kita operasikan menjadi A dikali B ditambah A dikali C. Nah, A dikali B ditambah A dikali C ini adalah penyebaran. Contohnya, 5 dikali 9 ditambah 4 berarti 5 dikali 9 ditambah 5 dikali 4. Hasilnya adalah 65. Kenapa? Karena 5 dikali 9 adalah 45 ditambah 5 dikali 4 adalah 20. Jadi 45 ditambah 20 hasilnya adalah 65. Selanjutnya masih dengan contoh yang sama, cuman di sini Ibu kasih ada angka yang negatif. Nah, konsepnya masih sama, kita sebarkan dia. Jadi negatif 3 ini adalah A, 5 ini adalah B, dan 4 ini adalah C. Jadi kita sebarkan satu-satu. Negatif 3 dikali 5 ditambah negatif 3 dikali 4. Jadi negatif 15, negatif 12. Nah, kita punya hutang 15, kita tambah lagi hutang kita 12. Jadi hutang kita bertambah menjadi 27. Nah, selanjutnya ada unsur identitas, yakni A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A. Maksudnya apa nih? Maksudnya, suatu bilangan apapun jika dikalikan dengan 1, hasilnya pasti bilangan itu sendiri. Serta 1 dikalikan dengan suatu bilangan apapun, hasilnya pasti bilangan itu sendiri. Contohnya, 15 dikali 1 hasilnya 15. Nah, 15 ini adalah A. A dikali 1 hasilnya A. Jadi 15 dikali 1 hasilnya 15. Ataupun 1 dikali 15 hasilnya 15. Begitu juga dengan negatif. Walaupun dia negatif, jika dikalikan dengan 1 hasilnya pasti negatif juga. Nah, bilangannya ya bilangan itu sendiri. Jadi pada unsur identitas ini, jika suatu bilangan apapun jika dikalikan dengan 1, hasilnya pasti bilangan itu sendiri. Atau jika 1 dikalikan dengan suatu bilangan apapun, hasilnya pasti bilangan itu sendiri. Nah, yang kedua, pembagian. Nah, operasi pembagian ini merupakan operasi kebalikan dari perkalian. Nah, jika perkalian tadi adalah penjumlahan berulang, maka pembagian adalah pengurangan berulang. Ya, benar ya. Nah, ini adalah bentuk umum dari pembagian, yakni A dibagi B sama dengan C, jika dan hanya jika B dikali C sama dengan A, yang mana B tidak sama dengan A dan B adalah pembagi dari A. Nah, Ananda cukup tahu bahwasanya A dibagi B sama dengan C jika dan hanya jika B dikali C sama dengan A. Nah, untuk konsepnya masih sama. Jika tandanya sama berarti dia positif, jika tandanya beda berarti dia negatif. Sifatnya juga sama, hanya saja jika perkalian operasinya ini jadi perkalian, kalau pembagian operasinya jadi pembagian. Nah, contohnya 24 dibagi 6 sama dengan 4. Kenapa sama dengan 4? Gini deh. 24 dibagi 6. 6 dikali berapa yang hasilnya 24? Nah, 6 dikali 4. Jadi
24 dibagi 6 sama dengan 4. Sama dengan 6 dikali 4 hasilnya 24. Kemudian 72 dibagi 9. 9 dikali berapa yang hasilnya 72? Dikali 8. Sehingga 9 dikali 8 itu sama dengan 72. Kemudian 48 dibagi 14. Nah, 14 kali berapa yang hasilnya 48? 14 dikali 2. Sehingga bisa kita katakan bahwasanya pembagian ini merupakan kebalikan dari operasi perkalian. Nah, sampai di sini Ibu harap Ananda masih bisa mengikuti pembelajaran ini ya. Kita masuk pada contoh soal yang pertama, yakni hitunglah hasil perkalian dan pembagian di bawah ini. Negatif 5 dikali 9. Negatif 5 dikali positif 9. Nah, tandanya beda nih, berarti hasilnya negatif. Kemudian 5 dikali 9 hasilnya 45. Karena dia hasilnya negatif, berarti negatif 5 dikali 9 hasilnya negatif 45. Selanjutnya 9 dikali 9. Nah, tandanya sama-sama positif. 9 dikali 9 sama dengan 81. Jadi, kalau tandanya sama-sama positif atau sama-sama negatif, intinya kalau tandanya sama berarti hasilnya pasti positif. Negatif 108 dibagi negatif 9. Nah, tandanya sama nih, Bu. Tandanya sama-sama negatif. Karena tandanya sama-sama negatif, berarti hasilnya adalah positif. Nah, cara menghitungnya, lihat. Negatif 9 dikali berapa yang hasilnya negatif 108? Negatif 9 dikali 12. Sehingga negatif 108 dibagi negatif 9 adalah 12. Selanjutnya 12 dibagi negatif 6. Nah, negatif 6 dikali berapa yang hasilnya 12? Dikali negatif 2. Sehingga 12 dibagi negatif 6 hasilnya adalah 2. Yang kedua, Ibu memiliki uang 108.000 yang akan dibagikan ke 9 anaknya. Berapakah uang yang diterima oleh masing-masing anak? Nah, jadi di sini kita ketahui dulu nih, bahwasanya uang Ibu adalah 108.000 akan dibagikan ke 9 anaknya. Sehingga ditanya berapa uang yang didapatkan oleh tiap-tiap anak. Ini berarti 108 dibagi 9 hasilnya 12. 108.000 dibagi 9 hasilnya adalah 12.000. Jadi, uang yang diterima oleh tiap-tiap anak adalah 12.000. Kemudian, operasi hitung campuran. Nah, yang pertama itu ada kurung. Jika dalam operasi hitung campuran ada tanda kurung, maka operasi di dalamnya dikerjakan paling awal. Maksudnya, jika dalam suatu operasi, seperti yang sifat-sifat ada asosiatif, komutatif, distributif. Nah, jika Ananda semua menemui tanda kurung, berarti yang harus dikerjakan pada awalnya adalah yang di dalam tanda kurung, sesuai dengan pernyataan ini tadi. Jika dalam operasi hitung campuran ada tanda kurung, maka operasi di dalamnya dikerjakan paling awal. Selanjutnya ada kali atau bagi. Nah, kali dan bagi adalah operasi yang setingkat, sehingga urutan penghitungannya dimulai dari sebelah kiri. Jadi kalau misalnya ada kali, ada bagi, nah
Ananda kerjakan terlebih dahulu yang paling kiri. Jadi kalau misalnya yang paling kirinya kali, berarti Ananda kerjakan terlebih dahulu yang kali. Jika yang paling kirinya adalah bagi, berarti Ananda kerjakan terlebih dahulu bagi. Kemudian ada tambah atau kurang. Sama juga dengan kali atau bagi. Ambil yang paling kiri. Kalau yang paling kirinya tambah, berarti tambah dulu. Tapi kalau yang paling kirinya kurang, tapi kurang dulu. Tapi kalau misalnya ada kali sama tambah, berarti kerjakan yang kali dulu. Karena kali lebih kuat ketimbang tambah. Atau ada bagi dengan tambah, berarti kerjakan bagi dulu. Karena bagi lebih kuat ketimbang tambah dengan kurang. Contoh soalnya nih. Selesaikan operasi hitung di bawah ini. Nah, 9 dikurang 7 dikali 3. Nah, tadi kan konsepnya kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Nah, kita kerjakan nih dalam kurungnya. Yang dalam kurungnya ada tanda kali, sehingga 9 dikurang 7 dikali 3, 21. Jadi 9 dikurang 21 hasilnya adalah negatif 12. Nah, di sini ada bagi, ada kali. Mana nih yang kita kerjakan dulu? Nah, sebelum kita kerjakan, kita kurung dulu supaya kita nggak salah. Jadi 12 ditambah 100 dibagi 5 kita kurung. Dikurang 4 dikali 7 kita kurung. Jadi 12 ditambah 100 dibagi 5 hasilnya 20. Dikurang 4 dikali 7 hasilnya 28. Jadi 12 ditambah 20 dikurang 28 hasilnya adalah 4. Selanjutnya, Joseph mempunyai kelereng sebanyak 300 butir, lalu diminta oleh adiknya sebanyak 35 butir. Kemudian ibunya memberi lagi sebanyak 50 butir. Setelahnya ia bagikan ke 6 temannya masing-masing 25 butir. Berapa sisa kelereng Joseph? Nah, jadi awalnya itu Joseph punya 300. Lalu diminta oleh adiknya sebanyak 35. Berarti 300 dikurang 35. Kemudian ibunya memberi lagi sebanyak 50. Berarti ditambah 50. Setelahnya ia bagikan ke 6 temannya masing-masing 25. Berarti dikurang 6 dikali 25 karena setiap temannya akan mendapatkan 25 butir. Jadi berapa nih sisa kelereng Joseph? Nah, berarti 300 dikurang 35 ditambah 50 dikurang 6 dikali 25. Kita selesaikan dalam kurung. 300 dikurang 35 tambah 50 adalah 315. Dikurang 6 dikali 25 adalah 150. Berarti sisa kelereng Joseph adalah 165. Contoh soal yang ketiga, yakni hasil dari negatif 20 ditambah 8 dikali 5 dikurang 18 dibagi negatif 3. Berapa hasilnya? Nah, di sini Ibu sudah menyediakan penyelesaiannya. Jadi pertama kita tulis dulu soalnya, negatif 20 ditambah 8 dikali 5 dikurang 18 dibagi negatif 3. Nah, kemudian supaya kita tidak salah dalam mengerjakannya, kita kurung dulu. Nah, kita kurung. Jadi negatif 20 ditambah 8, perhatikan. Di sini ada tanda tambah, ada kali, ada kurang, ada bagi. Nah, ingat ya kata Ibu, kalau ada dua tanda yang sama-sama kuat, berarti kita kerjakan terlebih dahulu yang sebelah kiri. Di sini ada tanda tambah, di sini ada tanda kali. Mana yang lebih kuat? Nah, lebih kuat itu adalah kali, sehingga kita kurung ini 8 dikali 5. Kemudian di sini ada tanda kurang. Ada lagi tanda bagi. Yang mana yang lebih kuat? Nah, lebih kuat adalah bagi. Jadi, kita kurung 18 dibagi negatif 3. Nah, bentuknya seperti ini.
negatif 20 ditambah 8 dikali 5 kita kurung, dikurang 18 dibagi negatif 3. Kemudian kita operasikan, negatif 20 kita turunkan ditambah 8 dikali 5 adalah 40 dikurang 18 dibagi negatif 3 adalah negatif 6. Kemudian negatif 20 ditambah 40 dikurang negatif 6. Karena penjumlahan sama pengurangan itu sama kuatnya, sehingga kita ambil dulu atau kita kerjakan dulu yang paling kiri. Nah, dari tambah sama kurang, yang paling kiri itu adalah tambah, sehingga negatif 20 ditambah 40. Hutang 20, uang 40, kita lunasi hutang 20, berarti uang kita tinggal 20. Nah, karena di sini berarti 20 dikurang negatif 6. Nah, ingat ya, kalau suatu bilangan bulat bertemu dengan operasi kurang, kemudian bertemu lagi dengan suatu bilangan negatif, maka tandanya menjadi positif. Sehingga 20 ditambah 6 hasilnya adalah 26. Nah, contoh yang keempat, jika suhu cairan berubah dari negatif 10 derajat Celcius menjadi negatif 3 derajat Celcius, kemudian kenaikan suhu pada cairan itu adalah berapa nih kenaikan suhunya? Nah, jadi di sini kenaikan suhu itu berarti perubahan suhu di awal dan di akhir. Jadi, kita kurangkan nih suhu di awalnya berapa, suhu di akhirnya berapa. Jadi, negatif 3 derajat Celcius dikurang negatif 10 derajat Celcius. Jadi, negatif 3 suhu akhir. Nah, jadi negatif 3 dikurang sama negatif 10. Nah, karena di sini suatu bilangan real bertemu dengan operasi pengurangan, dan operasi pengurangan ini bertemu dengan suatu bilangan negatif, sehingga operasinya berubah menjadi tanda tambah. Jadi negatif 3 derajat Celcius ditambah 10 derajat Celcius. Jadi hutang kita 3, uang kita 10, kita lunasi hutang kita, berarti uang kita tinggal 7. Nah, ingat lagi ya, kalau ada tanda kurang bertemu dengan suatu bilangan negatif, berarti dia berubah menjadi positif. Jika ada suatu tanda kurang bertemu dengan suatu bilangan negatif, dia berubah menjadi tanda positif. Nah, selanjutnya yang kelima, yakni seorang siswa berhasil menjawab dengan benar 28 soal, salah 8 soal, serta tidak menjawab 4 soal. Jika satu soal dijawab benar nilainya 4, salah nilainya negatif 3, serta tidak dijawab nilainya negatif 1, berapa nilai yang diperoleh? Nah, di sini kita ketahui bahwasanya dari seluruh soal itu ada 28 soal yang dijawab benar. Nah, 8 yang salah dan 4 soal yang tidak dijawab. Jadi, bisa kita katakan bahwasanya 28 dikali 4 ditambah 4 dikali negatif 1. Nah, negatif 1 ini adalah yang tidak dijawab. Nah, karena ada 4 soal yang tidak dijawab dan nilainya itu adalah negatif 1, maka kita kalikan 4 dikali negatif 1 ditambah. Nah, di sini dia menjawab 8 soal yang salah. Nah, nilainya adalah negatif 3. Sehingga 8 dikali dengan negatif 3. Nah, di sini bisa kita ketahui bahwasanya 28 dikali 4 itu adalah 112. 4 dikali negatif 1 adalah negatif 4, 8 dikali negatif 3 adalah negatif 24. Jika kita operasikan, 112 ditambah negatif 4 ditambah negatif 24, itu hasilnya adalah 84. Sehingga bisa kita katakan bahwasanya nilai yang diperoleh pada siswa ini adalah 84. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.
Semoga Ananda semua bisa memahami apa yang Ibu jelaskan. Nah, di sini pada awal tadi Ibu mengatakan bahwasanya tujuan pembelajaran kita itu ada 6. Tapi di sini hanya Ibu jelaskan itu ada 2 tujuan pembelajaran, yakni mengetahui berbagai sifat dan operasi hitung bilangan bulat untuk perkalian dan pembagian, serta mengetahui sifat dan operasi hitung campuran. Untuk selanjutnya atau pertemuan ketiga, kita akan belajar mengenai definisi dan bentuk umum bilangan berpangkat, serta sifat-sifatnya, dan masalah-masalah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mengenai bilangan berpangkat. Jadi Ananda semua bisa membaca-baca terlebih dahulu materinya agar Ananda bisa menjadi lebih paham. Sampai di sini, tetap belajar di rumah, tetap jaga jarak, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.